Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sosiologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahmat Muhammad MSI dan Ibu Nurlela SOAS MSI. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Salsabila, Widya Lestari, Nurdiana Nuari, Iklim Marsyana Imron, dan Fatimah Zahra. Kami akan membahas materi tentang konformitas dan penyimpangan. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Terdapat juga ciri-ciri konformitas, yaitu kekompakan, kesepakatan, kepercayaan, kesamaan pendapat, dan ketaatan. Baik, kita lanjut ke jenis konformitas. Bentuk konformitas seseorang terhadap orang yang mempengaruhinya itu bisa berbeda-beda, tergantung pada siapa dan bagaimana proses sosial itu dilakukan. Ada beberapa tipe konformitas, yaitu yang pertama ada tipe konformitas membabi buta. Jika konformitas itu diwarnai sikap masa bodoh dalam arti meniru atau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa pemahaman ataupun penghayatan, tanpa pertimbangan, pemikiran, dan ataupun perasaan. Yang kedua ada tipe konformitas identifikasi. Jika konformitas diwarnai dengan karisma dari orang yang mempengaruhinya, sehingga seseorang yang dipengaruhi tersebut dapat percaya, mengakui, menerima, dan tanpa rasa takut atas sanksi, dan juga tanpa harapan akan imbalan atas sikap konformitasnya. Yang ketiga itu ada tipe konformitas internalisasi. Jika konformitas diwarnai sikap kebebasan untuk menentukan konformitas atau non-konformitas dengan didasarkan pertimbangan rasio, perasaan, pengalaman, hati nurani, dan semangat untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertingkah laku. Faktor pengaruh konformitas. Baron dan Brian mengemukakan bahwa yang mempengaruhi konformitas ada 3, meliputi: pertama, kohesivitas. Kohesivitas didefinisikan sebagai ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok. Ketika kohesivitas banyak atau ketika seseorang suka dan mengagumi suatu kelompok tertentu, maka tekanan bagi melakukan konformitas akan naik besar. Salah satu panduan untuk diterima oleh orang-orang tersebut adalah dengan akhirnya menjadi seperti mereka dalam penjuru hal. Sebaliknya, ketika kohesivitas rendah, tekanan terhadap konformitas juga rendah. Kedua adalah ukuran kelompok. As mengemukakan, yakni konformitas meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Sebaliknya, penelitian-penelitian terkini malahan menunjukkan bahwa konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok hingga 8 orang anggota tambahan atau lebih. Jadi, tampak yakni semakin besar kelompok ini, maka semakin besar jua kecenderungan seseorang untuk turut serta meskipun tingkah laku tersebut berbeda dari yang sebenarnya yang diinginkan. Ketiga adalah norma sosial deskriptif dan norma sosial induktif. Norma deskriptif ialah norma yang hanya memberikan apa yang sebagian lebih besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma-norma ini mengakibatkan tingkah laku dengan trik memberitahu seseorang mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau adaptif di dalam situasi tertentu. Sebaliknya, induktif menetapkan tingkah laku apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu. Tujuan konformitas pertama, untuk mengubah persepsi, pendapat, dan perilaku seseorang sehingga konsisten dalam perilaku atau norma kelompok. Kedua, agar seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompoknya. Ketiga, untuk mendapat hadiah atau menghindari hukuman. Dan keempat, seseorang akan merasa lebih diterima. When it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Manfaat konformitas. 1.
sesuatu yang diharapkan dan diinginkan akan didapat dengan adanya konformitas. 2. Seseorang dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan yang kelompoknya. Dan 3. Dapat terubahnya persepsi, pendapat, dan perilaku seseorang sehingga konsisten dengan norma kelompok. Pengertian penyimpangan. Penyimpangan adalah setiap tingkah laku yang tak memenuhi norma-norma sosial dari suatu kelompok sosial atau dari suatu masyarakat. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Bruce J. Cohen, yaitu perilaku penyimpangan adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut James van der Sanden, perilaku penyimpangan adalah perilaku yang tercela dan di luar batas toleransi sejumlah besar orang. Menurut Paul B. Horton, penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Jenis-jenis penyimpangan. Penyimpangan primer, penyimpangan yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat karena tidak terlalu signifikan merugikan hidup orang lain. Yang kedua, penyimpangan sekunder, penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi masyarakat karena bertentangan dengan nilai dan norma khususnya hukum formal dan yang berlaku. Berikutnya ada sifat penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan bersifat positif, yaitu penyimpangan yang membawa dampak positif berupa perubahan sistem sosial dalam masyarakat. Contoh dari sifat penyimpangan ini adalah berdemo untuk mengubah peraturan pemerintah yang merugikan masyarakat. Yang kedua adalah penyimpangan bersifat negatif, yaitu penyimpangan yang membawa dampak negatif serta mengancam keteraturan sosial. Contoh dari penyimpangan ini adalah narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Terdapat teori-teori dari para ahli tentang perilaku menyimpang. Yang pertama yakni teori differential association. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut teori ini, penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Jadi, penyimpangan ini bersumber pada pergaulan yang berbeda. Dan melalui proses ini, seseorang mempelajari suatu deviant subculture atau subkebudayaan menyimpang. Contoh dari teori ini adalah misalnya seorang remaja yang sebelumnya adalah orang yang tidak suka meminum minuman keras, tetapi karena teman-temannya adalah orang-orang yang suka meminum minuman keras dan pemabuk, maka jika sosialisasi di keluarganya tidak sempurna, tidak dapat memfilter mana yang baik dan buruk, maka terjadilah teori penyimpangan sosial ini. Yang kedua adalah teori labeling. Teori ini dikemukakan oleh Edwin M. Lamert. Menurut teori ini, seseorang melakukan perilaku menyimpang karena proses labeling, seperti pemberian julukan, cap, atau etiket yang diberikan masyarakat kepada seseorang. Jadi sebenarnya pelaku ini tidak berniat untuk melakukan perilaku menyimpang, tapi karena masyarakat telah melabeli orang tersebut, akhirnya terjadilah penyimpangan. Contoh dari teori ini adalah seseorang yang telah berhenti meminum minuman keras kembali melakukannya lagi karena masyarakat tetap melabeli dia sebagai seorang pemabuk. Perumpamaan lainnya juga adalah ketika seseorang tidak melakukan hal yang menyimpang, tapi masyarakat terus melabelinya bahwa dia melakukan hal yang menyimpang, maka orang yang sebelumnya tidak melakukan penyimpangan tersebut menjadi melakukan karena tekanan dari labeling tersebut. Yang ketiga adalah teori struktur sosial. Teori ini dikemukakan oleh Robert Camerton, bahwa perilaku menyimpang merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Berdasarkan pendapatnya tersebut, ada 5 tipe adaptasi menurut teori Merton. Yang pertama, yakni inovasi. Perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat. Misalnya, orang tersebut melakukannya dengan tindakan kriminal. Adaptasi yang kedua adalah ritualisme. Jadi, perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi masih berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat. Adaptasi yang ketiga, yakni retriatisme atau pengasingan diri, yakni meninggalkan baik tujuan konvensional maupun cara pencapaian yang konvensional sebagaimana dilakukan oleh para pelaku penyimpangan sosial. Adaptasi yang keempat, yaitu pemberontakan, yakni penarikan diri dari tujuan dan cara-cara yang konvensional disertai upaya untuk melembagakan tujuan dan cara baru. Yang terakhir adalah konformitas, yakni sebuah perilaku mengikuti tujuan dan cara yang dilakukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
Yang kelima adalah teori konflik. Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx yang berpendapat bahwa kejahatan terkait erat dengan kapitalisme. Jadi adanya pencurian, kemiskinan, dan segala macam itu terjadi karena adanya perkembangan kapitalisme. Ia menyebut teori ini merupakan upaya memahami perilaku menyimpang hanya dalam pandangan kelas yang berkuasa untuk melindungi kepentingan kekuasaan mereka. Hukum dianggap sebagai cerminan nilai dan kepentingan mereka. Yang keempat adalah teori fungsi. Teori ini dikemukakan oleh Emil Durkheim bahwa tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat itu terjadi karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Jadi, ia menjelaskan bahwa kejahatan itu pasti akan selalu ada, sebab orang yang berwatak jahat pun akan selalu ada. Dan menurutnya, kejahatan itu diperlukan agar moralitas dan hukum bisa berkembang secara normal. Yang keenam dan yang terakhir adalah teori anomi. Teori ini merupakan suatu teori yang menggambarkan suatu masyarakat yang memiliki banyak norma dan nilai yang berlaku, dan satu sama lainnya saling bertentangan, sehingga menyebabkan adanya kebingungan di masyarakat. Misalnya, ada rules yang mengatakan bahwa hal ini boleh dilakukan, tetapi di sisi lain ada norma yang mengatur bahwa itu tidak boleh dilakukan. Akhirnya, masyarakat pun bingung dan melakukan penyimpangan, tapi sebenarnya mereka tidak berniat melakukan penyimpangan, karena adanya norma yang berbeda atau bertentangan di antara norma-norma yang berlaku di masyarakat. Cara mengatasi penyimpangan, penguatan sistem kontrol sosial antar individu atau kelompok internal. Penyimpangan sosial dapat dicegah dan diatasi melalui agen sosialisasi seperti keluarga dan lingkungan pertemanan. Selanjutnya, penguatan fungsi dan peran. Penyimpangan sosial dapat diatasi melalui penguatan lembaga masyarakat seperti lembaga pengadilan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan konformitas dan penyimpangan. Salah satu faktor adanya konformitas adalah karena rasa takut terhadap penyimpangan. Konformitas membawa dampak yang baik untuk lingkungan sosial. Dari konformitas tercipta keteraturan dan kesepakatan. Namun kecenderungan untuk melakukan konformitas tidak selalu mengikuti pada hal-hal yang positif saja. Manusia juga dapat melakukan konformitas pada bentuk-bentuk perilaku negatif. Manusia cenderung melakukan konformitas karena rasa takut tidak diterima menjadi bagian dari kelompok.